Di tengah gejolak politik, pertempuran sengit, dan pengkhianatan di dunia Islam abad ke-7 Hijriah, terdapat seorang tokoh yang sering terlupakan dan jarang disebutkan dalam sejarah. Ia bukan hanya seorang penguasa, tetapi juga seorang ulama, seorang penyair, dan seorang mujahid yang memperjuangkan tanah suci. Sultan An-Nasir Daud, seorang sultan muda yang mewarisi warisan besar, namun terhadang oleh badai politik dan kekuasaan. Hari ini, mari kita telusuri kisah perjalanan hidupnya. Dari masa muda yang penuh dengan ilmu, hingga perjuangannya merebut Yerusalem dari tangan tentara salib. Dinasti Ayyubiyah yang didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi pernah menjadi kekuatan besar yang memimpin dunia Islam. Setelah kemenangan gemilang di Perang Salib, dinasti ini membentang dari Mesir, Syam, Hijaz, hingga Yaman. Namun setelah wafatnya Salahuddin, kekuasaan terbagi-bagi di antara anak-anaknya dan saudara-saudaranya. Di tanah Syam, salah satu tokoh penting yang muncul adalah Al-Mu'azzam Isa, putra Al-Adil, dan merupakan keponakan Salahuddin Al-Ayyubi yang menjadi penguasa Damaskus. Al-Mu'azzam dikenal sebagai penguasa yang taat dan adil. Dalam perjalanan pemerintahannya, ia terus berupaya bagaimana menjaga warisan kejayaan Salahuddin. Putra Al-Mu'azzam, An-Nasir Daud, lahir sekitar tahun 603 Hijriah di Damaskus. Ia dibesarkan dalam lingkungan yang penuh dengan ilmu dan pemikiran. Sejak muda An-Nasir dikenal sebagai seorang yang pintar dalam agama, fasih dalam berbicara, dan sangat menguasai sastra. Sejak kecil, An-Nasir Daud tumbuh dalam lingkungan yang mendalam pengaruh ilmiah. Ia mempelajari berbagai ilmu agama dan menjadi seorang ahli fikih mazhab Hanafi yang dihormati. Selain itu, ia juga dikenal sebagai seorang penyair yang berbakat. Dengan karyanya sering menggambarkan semangat juang dan keteguhan hati seorang pemimpin. Ia sangat mencintai ilmu, berdebat dengan ulama-ulama besar, dan selalu berusaha menambah pengetahuan. Namun meskipun ia cerdas dan memiliki wawasan yang luas, kehidupannya tak semudah yang dibayangkan. Keadaan politik yang terus berubah menjadi tantangan yang berat baginya. Ketika ayahnya wafat pada tahun 624 Hijriah, An-Nasir Daud mewarisi Damaskus. Namun dengan cepat ia menyadari bahwa kekuasaan itu bukanlah sesuatu yang bisa dipertahankan hanya dengan ilmu. Di tengah ketegangan politik dan pertarungan antar keluarga Ayyubiyah, pamannya, Al-Kamil, penguasa Mesir, berusaha untuk mengkonsolidasikan kekuasaan. Sebagai bagian dari upaya ini, Al-Kamil meminta An-Nasir untuk menyerahkan Damaskus. Tanpa pilihan lain, An-Nasir terpaksa menerima keputusan tersebut dan pindah ke Al-Karak. Di sana, ia hanya menguasai wilayah kecil seperti Nablus dan Ajlon, wilayah yang dulu pernah menjadi bagian dari kekuasaannya. Namun meskipun kekuasaannya menyusut, semangatnya tidak padam. Ia terus menjaga kehormatan keluarga Ayyubiyah dan membuktikan bahwa meskipun terdesak, ia tidak akan menyerah begitu saja. Pada tahun 636 Hijriah, suasana politik semakin memanas. Ketegangan antara Mamluk, Ayyubiyah, dan tentara salib semakin memburuk. Dalam suatu perjanjian yang dibuat Al-Kamil terdahulu, tentara salib memperoleh kontrol atas Yerusalem. Namun An-Nasir tidak bisa menerima kenyataan ini. Yerusalem adalah simbol penting bagi umat Islam, bukan hanya sebuah kota, tetapi juga lambang perlawanan terhadap penjajahan salibis yang telah menguasai tanah suci. Maka, dengan tekad yang bulat, An-Nasir memutuskan untuk merebut kembali Yerusalem dari tangan tentara salib. Ia memimpin pasukannya dengan penuh semangat, mengepung benteng tentara salib, dan setelah beberapa pertempuran sengit, ia berhasil merebut kembali Yerusalem pada tahun 642 Hijriah. Langkah ini tidak hanya simbolis, tetapi juga memberi pesan kepada dunia Islam bahwa meskipun terpinggirkan, keluarga Ayyubiyah tetap teguh dalam menjaga kehormatan umat. Setelah berhasil merebut Yerusalem, An-Nasir merasa perlu mendapatkan legitimasi dari Khalifah Abbasiyah di Baghdad.
Pada saat itu, Baghdad masih menjadi pusat kekuasaan spiritual bagi umat Islam, meskipun politiknya sudah sangat lemah akibat invasi Mongol. Namun ketika ia mencoba untuk memasuki Baghdad, ia dihalangi. Meskipun demikian, An-Nasir tetap mengunjungi kota tersebut dan berziarah ke tempat-tempat suci, serta mengungkapkan rasa hormatnya kepada Nabi dalam sebuah syair yang dipersembahkan khusus untuknya. Setelah ziarah ini, An-Nasir melanjutkan perjalanan ke Mekah dan Madinah untuk menunaikan ibadah haji sebagai bentuk pengabdian spiritual dan pernyataan bahwa kepemimpinannya adalah untuk umat Islam. Pada tahun 656 Hijriah, setelah kembali dari perjalanan haji, An-Nasir jatuh sakit akibat wabah ta'un yang melanda kawasan Syam. Penyakit ini merenggut nyawa banyak orang, termasuk An-Nasir Daud. Sultan ini akhirnya wafat pada tanggal 28 Jumadil Awal, 656 Hijriah di Damaskus, dan dimakamkan di Ma'zamiyah, sebuah tempat yang terletak tidak jauh dari makam ayahnya. Sebelum wafat, An-Nasir dikenang sebagai seorang sultan yang tak hanya memperjuangkan kekuasaan, tetapi juga seorang ulama yang menaruh perhatian besar terhadap ilmu dan spiritualitas. Bahkan, beberapa kalangan menyebutnya sebagai bapak spiritual bagi Ayyubiyah karena kedalaman pengetahuannya. Sultan An-Nasir Daud mungkin tidak terkenal sebagaimana ayahnya atau tokoh-tokoh besar lainnya, namun jejaknya tetap hidup dalam sejarah. Kisahnya adalah kisah tentang seorang pemimpin yang tidak hanya mengandalkan pedang, tetapi juga kebijaksanaan. Ia mengajarkan kita bahwa dalam memimpin, pengetahuan dan kebijaksanaan sama pentingnya dengan kekuatan militer. Sejarahnya mengingatkan kita bahwa pemimpin besar tidak selalu yang paling berkuasa atau paling terkenal, tetapi mereka yang berjuang untuk menjaga kemuliaan umat dan tanah suci. Sultan An-Nasir Daud mungkin tidak memiliki masa pemerintahan yang panjang, namun warisannya sebagai seorang pemimpin yang berilmu dan bertanggung jawab tetap hidup dalam catatan sejarah. Ia adalah pengingat bahwa dalam dunia politik dan kepemimpinan, kebijaksanaan lebih penting dari sekadar kekuasaan. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk tidak hanya mengandalkan kekuatan, tetapi juga ilmu dan ketulusan dalam setiap langkah yang kita ambil.